Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah psikologi umum Ibu Nurjana SOSI MPD dan seluruh mahasiswa di mana berada yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, kali ini langsung saja kita akan membahas perkembangan dan pertumbuhan seseorang. Sebelumnya mari kita kupas dahulu apa itu perkembangan, apa itu pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu perubahan psikis seseorang. Perubahan psikis seseorang yang mencakup intelektual ataupun pemikiran dan mental seseorang dan tingkah laku seseorang. Sedangkan pertumbuhan sendiri adalah perubahan psikis seseorang, perubahan fisik seseorang. Contoh kira-kira pertambahan tinggi badan, pertambahan ketebalan dada gitu ya, perkembangan seseorang, perkembangan sosial itu sendiri menurut kami itu dibagi dalam 6 fase. Yang pertama adalah masa prenatal sebelum kita dilahirkan, dan yang kedua adalah masa kanak-kanak masa bayi, dan selanjutnya adalah masa kanak-kanak, yang selanjutnya adalah masa remaja, nanti adalah masa dewasa, dan yang terakhir adalah masa lanjut usia. Oke, saya akan menjelaskan dari masa prenatal, jadi sebelum kita dilahirkan. Saya kira semua sudah paham fase pembuahan. Ketika dalam kandungan, menurut kami dari taraf seorang ibu itu tingkah lakunya sangat berpengaruh kepada bayi yang akan dilahirkan, yaitu kadar intelektualnya atau pemikirannya dan secara emosionalnya, begitu ya. Selanjutnya adalah setelah kita dilahirkan, selanjutnya adalah masa bayi. Kita sebut dalam masa bayi itu sendiri adalah masa keemasan ataupun masa yang tidak dapat diulang kembali karena masanya sangat singkat, begitu ya, sangat singkat. Masa bayi sendiri itu merupakan adalah madrasah pertama seorang anak. Dari masa bayi adalah madrasah pertama seorang anak. Jadi bayi itu menurut saya itu apapun dari orang tua ataupun apapun yang berada di sekeliling kita itu, ketika bayi itu bersifat meniru dari apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita itu ketika bayi itu sangat peka, itu sangat peka. Mungkin itu bisa dilanjut dari masa berikutnya. Masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal dimulai dari umur 2 sampai umur 6 tahun. Di masa ini, mereka akan cenderung lebih banyak bertanya kepada orang tua atau entah kepada gurunya mengenai hal-hal yang mungkin baru saja mereka ketahui atau baru saja mereka lihat. Dan di masa ini, biasanya anak sudah mulai masuk ke jenjang taman kanak-kanak, di mana mereka akan mulai diajarkan mengenal huruf-huruf, mengenal angka, mengenal nama warna, mengenal nama binatang, mengenal nama-nama alam sekitar, dan lain sebagainya. Dan tentu sebagai orang tua juga harus bisa mendukung sarana media belajar mereka di rumah, seperti contoh menyediakan papan-papan untuk mengenal hewan-hewan, mengenal huruf, mengenal angka, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya di masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir dimulai dari 6 tahun sampai masa dimana kematangan seksual mereka. Dan di masa ini tidak ditentukan karena kematangan seksual antara individu yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Dan di masa kanak-kanak akhir ini biasanya mereka sudah mulai masuk jenjang sekolah dasar, di mana mereka sudah mulai diajarkan bagaimana cara menulis, menghitung, menggambar, dan mewarnai dengan rapi. Dan di
masa ini anak akan cenderung lebih banyak membantah dan membeda-bedakan. Jadi, bagaimana cara sikap orang tua dalam mendidik mereka juga harus diperhatikan, karena anak akan cenderung lebih banyak mencontoh perilaku orang tua dalam cara mendidik atau cara menegurnya. Dan sebagai orang tua juga harus bisa berhati-hati dalam hal itu. Yang selanjutnya di masa pubertas. Masa pubertas ditandai dengan berbagai banyak hal. Contoh yang paling mudah yaitu di masa pubertas perempuan, mereka akan sudah mulai mengalami menstruasi. Dan sebagai orang tua, kita juga harus bertindak dengan tepat, yaitu jangan sampai anak tersebut bertanya. Jika anak tersebut menunggu anak tersebut mulai bertanya, mungkin kebanyakan anak akan lebih cenderung berdiam, karena mereka mungkin malu dalam menanyakan hal tersebut. Jadi sebagai orang tua kita sudah bisa harus menjelaskan hal tersebut terlebih dahulu, memberikan pengertian tentang menstruasi, bagaimana cara menyikapi dan lain sebagainya. Masa remaja. Istilah remaja berasal dari bahasa Latin adolescens yang artinya tumbuh ke arah kematangan, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Ciri-ciri masa remaja. Masa remaja merupakan periode penting. Masa remaja merupakan periode peralihan. Masa remaja merupakan periode perubahan. Masa remaja merupakan masa bermasalah. Masa remaja merupakan masa mencari jati diri. Masa remaja merupakan masa yang tidak realistis. Masa remaja merupakan ambang masa dewasa. Perkembangan fisik. Proporsi tubuh seorang remaja umumnya menyamai proporsi tubuh orang dewasa. Perkembangan perilaku seksual. Timbulnya rasa tertarik terhadap lawan jenis, timbulnya fantasi seksual, timbulnya dorongan seksual. Perkembangan pada masa remaja dibedakan menjadi 3, yaitu perkembangan intelektual, emosi, dan sosial. Perkembangan intelektual di mana remaja mampu melakukan penalaran dan memikirkan masa depan. Perkembangan emosi. Emosi seorang remaja umumnya tidak stabil, berada di antara anak-anak dan orang dewasa. Perkembangan sosial. Perilaku sosial remaja yang lebih tenang dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, baik kecil ataupun besar. Masa dewasa. Masa dewasa dibagi menjadi 2, yaitu dewasa awal dan dewasa madya. Dewasa awal usia 18 sampai 40 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia produktif untuk menjadi orang tua dan mengasuh anak. Puncak kemampuan fisik masa dewasa awal usia 18 sampai 30 tahun. Dewasa madya usia 41 sampai 60 tahun, di mana usia tersebut mengalami kemunduran baik secara fisik seperti aliran darah pada kantung mata yang berkurang. Usia dewasa madya merupakan usia yang mengalami banyak kemunduran dari usia dewasa awal. Oke, saya akan menjelaskan tentang masa periode dewasa akhir. Perkembangan masa dewasa akhir membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode masa usia sebelumnya. Kita akan melihat rentanan perubahan dalam penurunan fisik yang terkait dengan penuaan, dengan penekanan pentingnya perkembangan baru dalam penelitian. Proses penuaan yang mencatat bahwa kekuatan tubuh perlahan-lahan mulai menurun dan hilangnya fungsi tubuh kadangkala dapat diperbaiki, tapi untuk memperbaikinya itu susah. Oke, selanjutnya masa usia lanjut. Pada masa usia lanjut ini terjadi pada usia 40-an ke atas atau 60-an tahun ke atas. Di masa usia ini banyak terjadi kondisi fisik yang menurun, contohnya tenaga berkurang, energi menurun, kulit makin keriput, gigi makin rontok, rambut semakin putih, tulang semakin rapuh, dan sebagainya. Selanjutnya, perubahan aspek psikososial. Yang pertama, fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain-lain, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi makin lambat. Selanjutnya, fungsi psikomotorik atau kognitif meliputi
hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang kecepatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.